Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja. Dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat, menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation: Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti dan
dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu terkasih. Kita sama-sama datang di tempat ini dengan penuh kerinduan dan sukacita, amin. Boleh berikan salam ke kiri kanannya, katakan Tuhan memberkatimu. Luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami Bapa. Kami boleh ada di tempat ini pada hari ini Tuhan. Kami percaya semua semata-mata hanya anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami boleh datang kembali menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Semua hanya kasih-Mu Tuhan bagi kami Bapa. Biar kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami boleh dibaharui Bapa. Kami boleh merasakan kembali indahnya hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Shalarabaya sikire, shalarabaya sikire, klarararabaya sikire. Naikkan syukurmu, ya larararabaya sikire. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Bapa, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari sama-sama angkat pujian ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, naikkan hosana.
pujian Ini kami datang di hadapan terus nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan. Kau baik Tuhan, kau layak Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah Tuhan. Tiada yang lain Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menyatakan Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, aku sembah, aku sembah, aku sembah, aku sembah, oh Tuhan. Mari sekali lagi naikkan sembahmu, katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Ini penyembahan kami Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Hanya Kau yang ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Kami sembah Tuhan. Kau Hanya Tuhan. Kau yang kami sembah Haleluya, Tuhan. haleluya. Hanya Kau yang kami sembah Bapa. Tiada yang lain dalam hidup kami Tuhan. Hanya Kau yang layak Bapa. Biar mulut kami terus memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Mari setiap umat Tuhan yang sama-sama rindu untuk berjalan dalam hadirat Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Yang bersuka cita katakan haleluya. Woo. Kita mau berlindung dalam naungan Tuhan, amin. Kita percaya di tahun ini kita
kita berjalan dalam rencana dan lindungan Tuhan. Mari kita berjalan dan terbang dalam kepak sayap Tuhan. Katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Yang mau terbang di bawah Tuhan, katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Jemaat saja nyanyikan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Yang rindu dalam hadirat Tuhan, aku boleh sambil berjoget, kita merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Siapa di sini yang rindu untuk dibawa terbang oleh Tuhan? Katakan yes. Katakan yes. Woo. Kita mau sama-sama menari. Kita mau rentangkan tangan kita. Kita katakan, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Yang sama-sama percaya Tuhan akan membawa kita terbang seperti Raja Wali. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Yesus kita dahsyat, amin. Yang percaya katakan dahsyat. Sekali lagi katakan dahsyat. Woo. Mari sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan.
terhebat terbesar bagiku. Oh Yesusku, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. yang percaya Yesus kita dahsyat, katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Sama-sama katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. GBI Gener, mana suaranya? Dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat Tuhan, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar bagiku. Yang percaya Yesus kita dahsyat, Yesus kita hebat, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Sama-sama sebut 3 kali, dahsyat, dahsyat, dahsyat. 1, 2, 3. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat terkasih dipersilakan duduk kembali di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu Bapa. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya kami ada tempat ini. Semua adalah anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, harapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sama-sama nyatakan dari awal. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku takkan menyerah, ku tidak
tetapi firman-Ku bersepakat Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. ku terima Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yesus, cara para sera bala 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 bala. Kira santara sera bala 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 bala. Kira bala 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 santara bala bala sera bala 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 sera bala bala. Santara sera bala 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 bala. Tuhan, terima kasih, kami percaya kami punya Allah yang besar. Melebihi dari segala permasalahan hidup ini. Terima kasih Tuhan, biar kami memiliki iman yang besar Tuhan. Iman kami sepakat, kami percayakan kuasa Tuhan. Bukan dari mulut bibir kami saja Tuhan, tapi benar-benar keluar dari hati kami. Bahwa kami punya Allah yang perkasa. Menyelesaikan segala permasalahan hidup ini. Menjawab setiap doa-doa kami. Berkati setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Penyertaan Tuhan yang baik atas mereka. Mereka diberkati di tahun 2025. Dan hamba percaya Tuhan, tahun ini akan jauh lebih baik. Ada perbaikan dalam segi ekonomi kami, kesehatan kami, dan keluarga kami. Terima kasih, biar firman yang kami dengar hari ini sekali lagi menguatkan kami kembali. Apa yang menjadi tujuan hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya, sama-sama katakan, amin, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin beberapa yang belum hadir di minggu yang lalu, ya sekali lagi saya katakan Kyung-hee, Sinian Kwaile. Nah ya, Kongsi Facoy ya. Belum terlambat, kenapa? Tanggal 12 nanti masih ada cap gomeh, makan lontong, asik, haleluya ya. 15 hari perayaan, nanti tanggal 12 kalau nggak salah ya, adalah perayaan cap gomeh. Bapak Ibu sekalian, saya nggak akan membahas lagi soal Imlek seperti minggu lalu, karena materi yang saya siapkan ini sebetulnya untuk minggu lalu, dan hari ini saya akan bicarakan tentang bagaimana tentang kejadian penuaian di tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, kita tahu kita sudah masuk di bulan Februari ya. Kita merasakan sekali semuanya sangat cepat ya, sudah Sinja ya, sudah tahun baru ya, sebentar lagi Valentine ya, tanggal 14 itu Valentine katanya ya. Nanti anak-anak muda yang biasa Valentine ya. Lalu juga nanti ada hal-hal yang akan terjadi di tahun 2025. Saya percaya tahun 2025 akan penuh berkat. Amin enggak? Tapi juga ada goncangan. Hal-hal yang tidak menentu ya. Seperti IKN nggak menentu gimana nasibnya ya. Tapi saya percaya bahwa kita semuanya tahun ini tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya percaya pasti ada goncangan, dan saya percaya di balik goncangan ada berkat. Ya, kita sudah memiliki ada presiden yang baru. Ini ada sesuatu yang di Prabowo hari ini. Lalu kita juga saya melihat mulai ada pergerakan yang baik. Saya juga melihat di Amerika Donald Trump presiden yang baru. Jadi hari-hari ini ada presiden baru yang dilantik, dan nanti pemerintahan yang baru, pilkada sudah selesai, ada pemerintah daerah yang baru. Kita harapkan semuanya jauh lebih baik untuk menghadapi tahun-tahun ke depan. Bapak Ibu, ayo multimedia tolong dibuka hari ini. Kita mau bahas bagaimana berkat di tahun penuaian. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau namanya menuai itu semua orang bilangnya Pak soal berkat Pak. Wah haleluya ya. Kalau namanya menuai itu senang banget. Ya, namanya menuai itu hal-hal sekali menuai itu sesuatu yang kita bisa dapat. Menuai sesuatu apa yang kita bisa peroleh di tahun 2025. Siapa yang mau diberkatin? Amin. Amin dong. Haleluya. Saya juga mau diberkatin ya. Setiap kita mau yang namanya berkat. Next berikutnya multimedia tolong dilihat. Apa yang Tuhan mau? Nantikan, kuatkan dan teguhkan hatimu, nantikan Tuhan. Artinya apa di sini? Kalau kita mau terima berkat, tentu kita juga mau mengalami proses yang Tuhan akan izinkan terjadi dalam hidupmu. Enak aja, lu mau nuai nggak mau ikut prosesnya. Maunya berkatnya tok, ya nggak bisa. Proses harus dialamin. Namanya seorang petani, untuk dia bisa menuai, tentu ada proses yang dilakukan. Bapak Ibu, kalau saya tahu mungkin sejarahnya kemarin Imlek saya ceritakan bagaimana perpindahan musim. Tentunya pada waktu itu mereka bercocok tanam.
tanah itu harus digemburkan dulu. Wah, kerja. Lalu apa setelah gemburkan? Baru mereka airin. Lalu mereka mulai tanam benihnya. Menunggu beberapa waktu untuk mereka bisa menuai. Apalagi sekarang kalau menuai itu di sawah itu semuanya serba panas. Ya, saya kebetulan punya daerah di daerah di desa gitu, disewa orang untuk menuai, untuk bikin tanam padi katanya. Dia ngeluh sama saya, Pak, sekarang ini anak muda nggak ada yang mau jadi petani katanya. Kenapa? Karena tidak mau kerja yang kotor, panas lagi. Sekarang tuh cari petani itu susah, betul ya? Katanya kalau petani ini gara-gara facial nih ya, katanya biar kalau kena panas nanti keriput katanya. Anak-anak muda maunya yang glowing sekarang, bener nggak? Ya, sunblocknya mahal Pak katanya. Ya, karena panas. Mereka mau belajar di sawah dan orang-orang tua yang melakukan. Nah, hari-hari ini kita melihat banyak sawah itu malah berubah jadi perumahan, banyak sekali jadi tempat yang lain. Saya akan kembali ke materi ini. Tapi apa dikatakan? Goncangan itu akan terjadi, proses akan kita alamin. Ya. Kenapa orang itu berani menabur? Karena tahu bahwa beberapa waktu dia akan menuai. Ya, kalau enggak bilang namanya nabur benih, kalau dia petani, kalau enggak yakin akan ada tuaian, enggak mungkin dia akan kasih benih. Istilahnya buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Dan dikatakan, nantikan dan kuatkan, teguhkan hatimu, nantikan Tuhan. Artinya Bapak Ibu sekalian, seperti yang Tuhan katakan. Ya, kita sebagai hamba Tuhan, kita bagaimana kita belajar untuk menantikan adalah sabar, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kata sabar bisa saya ganti, diam akan saya ganti dengan kata sabar. Bilang sama sebelahmu, sabar bro. Sabar sis, mantap ini ya. Bro dan sis katanya ini kalau ada. Guys, ya, sabar guys. Sabar coy, ya. Kenapa? Karena pertolongan Tuhan kita nggak pernah tahu. Waktunya Tuhan. Yang Tuhan mau, kita istilahnya berdoa sampai sesuatu terjadi. Push. Pray until something happen. Berdoa. Dan ini Bapak Ibu sekalian kadang-kadang kita tuh nggak sabar. Dibilang apa? Adalah baik menantikan diam-diam. Artinya apa? Kita banyak berdiam diri sama Tuhan. Kalau tadi ayatnya dikatakan kamu percaya Allah kita perkasa, imanku percaya, itu mana? Sabar, diam. Akhirnya jangan banyak komplain. Jangan banyak bersungut-sungut. Waktunya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatiku. Aku pengen nyanyi lagu itu, lihat. Mantap ya, dibantu ya, saya suaranya serak-serak fals gini ya. Serak-serak becek kalau hujan gini ya. Haleluya. Dan teguhkan hatiku. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu.
janji Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Ya, kalau burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ayo Bapak Ibu sekalian kita lihat. Kita di tahun 2025 ini akan banyak menemui hal-hal yang kelihatannya nggak benar. Next berikutnya. Ini sudah dibuatkan di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Ya, dikatakan apa? Di situ dikatakan apa? Akan datang masa yang sukar. Emas sudah 1,6 juta. Prediksi sampai 2 juta per gram katanya. Per gram loh. Hati-hati ya Bapak Ibu sekalian, saya ingetin hati-hati. Jangan pakai banyak perhiasan. Ya. Kalau yang punya maksudnya ya. Kalau nggak punya ya nggak apa-apa, nggak punya kok ya toh. Kenapa? Banyak kejahatan. Saya kemarin dikirimi salah satu teman saya apa? Dibacok gara-gara mau ngambil cincin dan perhiasannya. Ngeri loh. Ngeri loh. Panas apa? Lu 1 gram 1,5 juta. Benar loh Bapak Ibu sekalian. Kita kalau kalung aja mungkin sudah berapa 10 gram atau segala macam. Lihat, hati-hati. Hati-hati sekarang. Ya. Dan US dollar 16.300, 16.200. Ini sesuatu yang kita melihat ekonomi ke depan. Ya, saya melihat saham pun juga banyak penurun. Ya, prediksinya. Kita lihat. Tapi saya apa katakan? Bahwa nanti sudah diprediksi bahwa kita akan masuk dalam masa-masa yang sukar. Akan hari-hari terakhir ada orang yang ciri-cirinya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat di multimedia. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka menghalalkan segala cara untuk dapat uang. Be careful. Ya. Kedua, membual dan menyombongkan diri. Ini ciri-cirinya. Lalu apa? Menjadi pemfitnah. Lalu berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang. Next. Tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Bapak Ibu sekalian, ini adalah karakter atau kriteria orang-orang di akhir zaman. Mereka sudah gak peduli agama, mereka gak percaya Tuhan, gak percaya kuasa Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, mereka jadi ateis, betul. Bapak Ibu sekalian, kenapa? Mereka gak percaya, mereka kekuatan sendiri. Nah, ini yang Bapak Ibu akan kita temui di hari-hari ke depan. Dan hati-hati, di tahun 2025 ini akan terjadi banyak orang kita akan temu seperti orang-orang ini. Dan saya mau anak-anak Tuhan di sini harus menjadi terang di antara mereka. Kamu harus jadi berkat. Jadi berkat, jangan malah ikut-ikutan. Memang tidak gampang Bapak Ibu sekalian kita menghadapi lingkungan yang berbeda. Tapi saya percaya Tuhan berikan kekuatan. Nantikan dan kuatkan, teguhkan hatimu. Banyak orang yang goyang loh, bener. Gara-gara masalah ekonomi mereka menjual harga diri mereka. Gara-gara ekonomi mereka menjual namanya Tuhan mereka. Hati-hati. Kenapa? Mereka nggak sabar. Kan Tuhan bilang apa? Nantikan dengan diam dan sabar. Tuhan pasti bela. Pasti kok. Memang sehari ini kita merasakan Tuhan kok jawabannya lama banget. Ya tunggu, waktunya Tuhan, prosesmu belum selesai. Orang selalu pengen cepet loh. Siapa sih gak mau cepet sih, pengennya instan, bener gak? Kopi aja instan sekarang, mie instan gitu, pengennya cepet-cepet ya. Tapi Tuhan proses, supaya apa? Kita semakin dibasah sama Tuhan, menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Memang kadang-kadang ya deg-degan loh, bener. Emangnya saya gak deg-degan? Ya deg-degan. Saya punya karyawan kalau akhir bulan ya deg-degan. Deg-degan. Bener deg-degan. Saya bilang tarik dana di Topet, tarik dana di sosial media, ayo buat hari gajian. Ya deg-degan. Kalau akunnya sedikit kan deg-degan. Kenapa? Sebagai seorang hamba ya Tuhan yang baik, saya harus tidak boleh menahan upah mereka. Benar nggak Bapak? Itu hati-hati. Bapak Ibu sekalian kita belajar bagaimana, seperti lihat, saya menantikan Tuhan. Next berikutnya lihat. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini ada cerita yang Tuhan ulas sesuai dengan apa yang terjadi dalam budaya waktu itu. Pada masa itu budaya namanya ada perbudak, namanya budak dan apa namanya tuan. Ya Bapak Ibu sekalian.
Lihat seperti mata hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyahnya. Demikian mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai mengasihani kita. Artinya apa? Kalau seorang hamba berharap bantuan dari tuannya, mereka tuh gak berani menatap mata tuh mata. Eye to eye gak berani. Itu budaya waktu mereka zaman perbudakan dulu. Mereka memandang tangan tuannya, berharap bantuan. Dan di sini dikatakan ayat ini seperti apa? Seperti kita memandang Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Artinya apa? Kita kalau berharap Tuhan, berdoa sampai sesuatu terjadi. Push tadi, pray until something happen. Dan saya percaya doa yang benar akan menggetarkan surga. Benar loh. Tapi hidupmu harus benar. Karena dikatakan apa? Di firman Tuhan dikatakan apa? Orang benar doanya besar kuasanya. Kalau kita nggak benar, doamu nggak ada kuasa loh. Kadang-kadang kita salahin Tuhan. Tuhan kenapa aku nggak dijawab? Masalahku kok nggak beres-beres. Ikuti prosesnya Tuhan. Dan dikatakan diam, sabar. Semua pasti mau instan, saya tahu. Kalau bisa Pak, aku kalau keluar dari rumah gereja ini besok langsung diberkati dapat kerjaan. Pak, kalau bisa keluar saya dapat jodoh. Ya, puji Tuhan, pengennya instan. Semuanya ada proses yang dialami. Kadang-kadang kita nggak sabar, benar. Kita harus mengalami sabar. Bagaimana kita belajar mengandalkan Tuhan? Jangan mengandalkan manusia. Kecewa loh. Beberapa kali saya tentu pernah mengalami mengandalkan manusia. Orang yang kita andalkan ternyata tidak bantu malahan. Rasanya apa? Sakitnya tuh di sini. Sakitnya aku di sini. Di dalam hatiku. Bener loh, saya tuh berharap dia nolong aku, malah nggak nolong. Nyesek banget, betul nyesek banget. Ya. Apalagi saudara segala macam, mungkin harapan kita sama saudara, sama siapa mungkin yang kita kenal, betul gak? Ternyata akhirnya tidak. Saya mau katakan hari ini, terkutulah yang mengandalkan manusia. Kalau minta tolong, tolong sama Tuhan. Kalau kita berharap cuma sama manusia, kecewa. Kedua apa? Rasanya jalannya cuma itu. Kita merasa, oh jalan satu-satunya yang menyelesaikan masalahku cuma bisa bantu dia. Rasanya seperti itu. Karena kamu berharapanmu sama dia. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan itu punya beribu-ribu jalan memberkati kamu. Mungkin dengan orang yang gak kenal sekalipun. Betul loh. Tiba-tiba, ya, Pak, saya tiba-tiba ketemu orang, Pak. Orang yang bisa bantu saya demikian. Saya nggak kenal loh Pak, bisa bantu saya. Banyak kesaksiannya. Saya mau nyewa tempat di sini susah Pak. Ternyata saya kenal orang dapat tempat untuk bisa saya untuk usaha. Itu terjadi loh. Bener. Mungkin saudara nggak bantu, saudara keluarga kita nggak bantu, tapi orang Tuhan bisa kasih kamu siapapun yang Tuhan kirim untuk bantu kamu. Dan ini akan terjadi dalam hidupmu. Bener. Akan terjadi. Saya percaya Bapak Ibu saudara. Dan dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Next berikutnya di Mazmur 130 sekali lagi apa? Katakan apa? Next. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan dan aku berharap firman-Nya. Jiwaku berharap Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Artinya apa? Kita menantikan jawaban Tuhan. Seperti apa? Seperti seorang pengawal mengharapkan pagi. Kenapa kok pengawal mengharapkan pagi? Kalau pengawal kerajaan atau pengawal suatu benteng pada waktu itu, kalau dikasih tugas malam, waduh, rasanya kapan ini pagi-pagi nggak pagi. Kenapa? Dia penuh tanggung jawab untuk menjaga dengan kesendiriannya dalam kondisi yang gelap. Benar nggak? Jangankan gitu. Kemarin saya perjalanan ke Semarang. Saya baru pulang Semarang tadi malam jam 7. Karena ada salah satu keluarga saya meninggal. Saya pulang ke Semarang naik mobil pulangnya. Rasanya tuh kalau berangkat lama banget gak nyampe-nyampe. Kapan ya nyampe lah? Apalagi kalau bawa anak kecil, bener ya? Papa nyampe-nya kapan? Sebentar nanti 2 belokan. Ke depan lagi, ini sudah belok. Ya kan ada belokannya banyak.
Nggak nyampe-nyampe, rasanya tuh nggak selesai-selesai. Bener nggak? Begitu sudah nyampe, terus pulangnya. Begitu pulangnya rasanya kok lebih cepat loh. Bener ya? Mengalami nggak itu? Rasanya tuh nggak nyampe-nyampe. Padahal pulang pergi ya sama 400 kilo ke Semarang itu. Bolak-balik 400 kilo. Tapi berangkatnya rasanya lama, pulangnya rasanya cepat. Apalagi ke tempat yang kita nggak pernah tahu. Bener nggak? Apalagi berjalan nggak pernah tahu. Kalau ada kilometer di jalan tuh enak. 400 kilo. Saya bilang 200 sekian kilo. Wah, saya sudah tahu kapan nyampenya. Bener nggak? Kalau di tol enak itu. Ada tulisan di pinggir tol. Bener ya? 300 kilo, 200 kilo. Kalau saya sudah bilang, wah sudah tinggal 100 kilo. Tinggal dikit. Kita tahu kapan sampai. Tapi kalau perjalanan hidup ini nggak ada. Nggak ada berapa kilo kamu mau berjalan. Ayo, mau tahu kita mau sampai waktu kita berapa kilo lagi? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Mungkin kita masih berjalan 100 kilo lagi. Mungkin masih berjalan 3 kilo lagi, 2 kilo lagi. Umur kita masih nambah berapa kilo lagi? Kan nggak tahu. Kadang-kadang seperti itu dalam hidup ini. Kita menjalani hidup ini nggak ngerti kapan sampainya. Tapi yang Tuhan mau apa? Pasti sampai. Kalau berjalan. Loh kalau diem ya nggak nyampe-nyampe. Betul ya, hidup ini harus terus berjalan. Karena kamu tahu tujuanmu pasti nyampe. Seperti saya kalau kita naik mobil. Kalau kamu bilang ini selama ini tahu perjalanan hidupmu dan kamu tidak menjalaninya, nggak tahu akan nyampe loh. Tapi yang Tuhan mau tetap berjalan walaupun mungkin melambat. Hidup ini kan terjadi sama-sama. Mungkin kadang-kadang cepat, kadang-kadang slow man. Tapi yang Tuhan mau, kita harus move on, jalan terus bersama Tuhan. Seperti seorang pengawal mengharapkan pagi, harus jalan. Seperti perjalanan yang saya alami, harus berjalan karena saya tahu saya pasti nyampe. Mungkin gak cepat, tapi saya percaya pasti sampai. Bapak Ibu sekalian, ayo kita lihat di tahun 2025, the year of harvest. Next, berikutnya, lihat. Kita lihat jenis tuaian. Ya, yang pertama, tuai-tuaian jiwa yang terhilang. Apa yang akan kita tuai hari-hari ini? Pertama adalah tuaian jiwa yang terhilang. Dengan goncangan ini saya percaya banyak orang cari Tuhan. Betul. Kenapa? Mereka sudah mungkin melakukan banyak hal, kiri kanan, semua mau cari apapun. Mereka mungkin kehilangan jalan keluar. Dan hari ini kita melihat akan banyak orang kedatangan Tuhan. Bagaimana menyelesaikan amanat agung? Penuaian bukan berarti gereja jemaat lain pindah, bukan. Benar-benar orang yang percaya Tuhan, yang mula-mula mereka percaya Tuhan. Bukan perpindahan gereja. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau pindah gereja mah biasa sama aja itu. Jangan menarik jauh jiwa dengan hal-hal yang tidak benar. Betul. Jangan diiming-imingi sesuatu. Hanya boleh diiming-imingi nama Tuhan. Hanya keselamatan. Bukan fasilitas dari gereja. Itu yang Tuhan mau. Jiwa-jiwa yang untuk Tuhan. Kedua, tuaian perluasan kerajaan Allah. Perluasan kerajaan Allah harus dilakukan bersama-sama. Kita unity. Bukan tugas saya sebagai gembala, bukan tugas para pengerja, tapi setiap kita akan ada bagian yang harus kita kerjakan. Yang ketiga, tuaian rohani, berkat rohani dan jasmani. Wow, luar biasa. Kalau sudah rohani dan jasmani, apalagi yang jasmani, haleluya. Haleluya. Ada ayatnya malahan, wah berkat Tuhan, ya. Ya apa? Berkat dari bangsa-bangsa masuk. Wih, haleluya. Itu kalau mau berkat jasmani ya, rohaninya lupa kadang-kadang ya. Kita ini juga roh kita harus semakin kuat sama Tuhan, harus semakin sungguh-sungguh. Bener loh. Harus sungguh-sungguh. Ya, jangan cuma mau jasmaninya tok. Gereja tidak menjanjikan kamu kaya raya loh. Bener. Hati-hati, kita enggak mengajarkan kamu hidup kamu apa namanya teologi kemakmuran. Enggak. Berkat itu otomatis, ngerti? Bonus. Tuhan bilang apa? Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya. Nah, itu loh. Semuanya apa? Ya semua kabeh. Mau rohani,
jasmani, rohanah, lo kabeh. Dikasih loh. Tapi Tuhan mau cari dulu kerajaan Allah sama kebenarannya. Orang bilang, Pak, saya kok belum menjadi orang kaya. Loh, berkat itu bukan, sekali lagi saya mau ngomong, bukan gara-gara hitungannya duit. Kamu diberkati dengan cara uang, itu dunia yang mengukur kamu. Jelas maksud saya. Dunia mengukur kamu diberkati karena duit. Kalau kamu kaya raya, wis ben karena korupsi, mereka tetap dihargain karena manusia cara berpikir uang. Makanya orang korupsi gak takut selama dia kaya raya hasil korupsi. Karena dunia mengukurnya seperti itu. Di mata Tuhan enggak. Kamu ikut Tuhan baik itu wow. Anak-anakmu baik itu wow. Semuanya. Bapak Ibu, damai sejahtera sukacita, yang penting seneng. Hati gembira obat. Bener enggak? Semuanya baik itu berkat Tuhan loh. Jangan seorang melihat, saya tahu dunia menilai semuanya dengan uang loh. Bener. Be careful. Akhirnya apa? Orang menjadi tamak akan uang. Dikatakan apa? Akan cinta akan uang. Be careful. Diberkati kita rohani. Kenapa? Dikatakan apa? Bahkan ada ayatnya katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak menambahinya. Wow. Jangan berarti, Pak kalau gitu gua gak usah kerja, enak aja. Lu males, orang males gak makan. Enak aja, itu ayat Tuhan katanya begitu. Berkat Tuhan, betul, Tuhan memberkati kamu, mau dipercaya Tuhan lebih. Tapi kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kau miliki hari ini. Kalau kau bisa dipercaya hal yang kecil, Tuhan kasih kamu hal yang besar. Dan ini akan terjadi dalam hidup. Mulai berikutnya apa? Penuaian apa lagi itu? Ya, penuaian hidup berbuah. Artinya apa? Hidup ini harus berbuah. Buah kan dituai, diambil, lalu dimakan orang. Artinya apa? Hidupmu harus bisa jadi berkat orang lain, dan orang lain bisa menikmati kehadiranmu. Ngerti maksud saya? Dengan keadaan kamu, akhirnya orang itu diberkatin, keluargamu diberkatin, orang-orang di sekitarmu diberkatin. Itu penting. Jangan sampai, gua nggak mau deket-deket dia. Orang bilang apa istilahnya zaman now? Toxic. Bikin toxic nih. Ini kalau ketemu dia, aduh, gua langsung negatif thinking katanya. Gua kalau ketemu dia langsung pikirannya gua enggak. Jangan. Kita harus menjadi buah. Akhirnya apa? Oh, kalau ketemu si A, waduh, sukacita. Haleluya. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini kita menjadi berkat, jadi buah. Ngerti Bapak Ibu sekalian? Ini saya mau sebuah jemaat tempat ini harus jadi berkat. Kita jumlahnya enggak banyak, wilayah ini banyak. Tapi bagaimana kamu bisa merubah wilayahmu, kehadiranmu jadi berkat buat orang lain. Itu penting loh hari-hari ini. Dan akhirnya apa? Orang menuai. Orang menuai bukan dari khotbah yang hebat, bukan. Ya puji Tuhan ada yang dari khotbah juga ada. Bukan saya bilang tidak, khotbah tidak, tapi ada. Tapi dari kelakuanmu itu yang jadi berkat. Kalau dulu, wah ini kalau sudah dulu waktu ikut sebelum ke gereja jutek. Sudah ke gereja kok ramah ya. Wih, mantep. Ya. Gerejanya mana toh? Wih, GBI GNR, jangan Pak Hari Yesus, Pak Hari katanya. Wih, GBI GNR Alamanda. Haleluya. Gitu loh. Jadi berkat, akhirnya orang seneng. Kalau juta ki, apalagi pengerja-pengerja, para hamba-hamba Tuhan. Wih, sudah pelayan Tuhan kayak gini, sombongnya. Wih. Kalau jalan nggak nengok kiri kanan. Jangan, haleluya. Kita harus ramah, betul ya? Tuh, jangan garang, malah galak. Serem. Kayak ketemu harimau malahan. Ya, ketemunya Hari Nugroho aja. Jangan harimau ya. Ayo kita lihat berikutnya apa? Ya, tuaian hidup kekal. Artinya apa? Kita menuai hidup kekal. Berkat Tuhan. Kemarin saya waktu di Imlek saya katakan apa? Kita nih ngirim material ke surga. Tahu nggak? Bukan rumah-rumahan dibakar terus masuk surga, rumahnya masuk surga. Oh, rumahnya tingkat dibakar, nanti di surga rumahnya tingkat. Kirim mobil-mobilan dibakar, kirim enggak. Ayo kita menuai berkat banyak orang supaya apa? Rumah kita jadi. Tahun penuaian kita gunakan untuk kita menjadi berkat buat orang lain. Kirim material ke surga, biar rumahmu jadi lebih baik. Bukan berarti nanti pendeta rumahnya lebih bagus, belum tentu. Saya tuh ya juga takut-takut sedep loh.
Bener loh, saya juga terus berusaha dengan mati-matian sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya bener, jangan sampai bilang, hambaku khotbahnya luar biasa, sampai di surga, kamu aku tolak, mateng aku, rugi aku. Bener ya, bener loh Bapak Ibu, saya ada banyak hal, banyak kesaksian kan seperti itu. Ada ceritanya hamba Tuhan waktu itu nggak tahu tuh ceritanya gimana, naik ke surga, komplain sama Tuhan, Tuhan rumahku kok jelek kayak kandang ayam katanya. Itu rumah ibu-ibu kok bagus banget. Ibu seorang tua, ya itu udah tahu ceritanya. Ibu-ibu bagus banget rumahnya. Lu tahu nggak? Tuhan bilang apa? Ibu ini doain kamu. Kalau ibu ini nggak doain kamu, kamu bisa jatuh sudahan. Loh, jadi bapak ibu sekarang doain saya biar masuk surga, rumahnya bagus. Loh, hamba Tuhan tuh ya perlu didoain loh, bener loh. Pendeta juga manusia, loh. Tuh masih di atas tanah, kalau gua jalannya udah mengambang gini. Nah itu beda udah, ya toh? Jalannya masih di tanah kok. Nggak sempurna, penuh dosa, ya toh? Ampuni. Kalau pendetanya salah ya ampuni, ya toh? Ya kalau pendetanya nggak salamin, tolong diingetin. Terus jangan nggak ke gereja, kenapa? Lupa disalamin pendeta. Aduh, mateng aku pendetanya. Repot, berat. Ya, kalau perlu diketok Pak Hari, ya. Salamin saya. Oma yang berani sama saya. Pak Hari salamin, saya belum salaman, ditarik tangan saya. Haleluya, luar biasa. Gitu, ya. Kadang-kadang lupa karena kebanyakan yang harus diurusin ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya, tuayan di bumi mengalami murka Allah. Nah, ini terjadi. Kenapa? Peperangan. Akan banyak terjadi murka Allah, peperangan. Seperti Israel belum beres, walaupun gencatan senjata, kita nggak tahu sampai kapan. Donald Trump bagaimana sikapnya kepada Israel kita nggak tahu. Ya, belum tahu. Ya, kita lihat ini adalah tuayan yang mengalami murka Allah. Artinya apa? Akan terjadi perang, terjadi yang namanya orang-orang yang akan dimusnahkan. Ngeri loh ini. Loh, kalau perang itu kan banyak yang mati. Saya nggak tahu tuh. Di Palestina sudah berapa yang mati. Ukraine berapa yang mati. Hati-hati. Katanya mau diungsikan dan lain sebagainya. Kita lihat. Berikutnya. Hal-hal yang harus diperhatikan penuaian. Yang pertama, akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Nah, Bapak Ibu lihat nih, saya bacakan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, nah ini Tuhan mau ini, maka Ia akan memberikan hujan pada tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandum, anggur, dan minyakmu. Syaratnya apa? Tuhan mau di tahun ini kamu harus mulai kehidupan yang baru. Kita tahu tahun ini adalah tahun pelipat gandaan, tahun harvest, tahun penuaian. Kamu harus ikut di dalamnya. Kamu harus sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan, ya. Dan dengan hatimu. Yang dimaksud hujan akhir itu bisa orang memberikan contoh seperti ini. Hujan akhir bisa menjadi berkat, ya. Hujan akhir itu bisa berkat atau Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Dan di sini Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus secara besar-besaran di tahun 2025. Artinya kita harus ikut di dalamnya. Kalau dikatakan hujan pada masanya, kenapa? Supaya saya tadi katakan orang itu bercocok tanam. Sehingga dengan adanya hujan, itu tanahnya mulai lembek dan gembur, mudah untuk dikelola dibandingkan tanah yang keras. Makanya waktu kemarin saya bilang kalau Imlek itu seringkali hujan, betul ya? Bukan, hokinya betul banyak, karena itu pergantian musim. Banyak musim hujan supaya tanahnya basah gembur. Nah, problemnya di Jakarta, kalau hujan bukan tanah yang gembur, banjir. Kalau zaman dulu tuh masih tanah persawahan, perlu air. Sehingga hujan itu menolong mereka. Nah sekarang kalau kebanyakan hujan, kebanjiran karena tanahnya berubah jadi apartemen. Rumahnya jadi tanah semua. Ya, itu adalah pergantian musim Bapak Ibu sekalian. Kenapa banyak hujan? Nah sama halnya di sini akan memberikan hujan tanah untuk tanahmu pada masanya. Supaya
tanahmu bisa dikelola untuk menghasilkan yang namanya penuaian. Ini penting, hari-hari ini penting kita lakukan ya. Berikutnya, karena namanya harvest next, berikutnya kita lihat tahun penuaian adalah tahun hukum tabur tuai. Di Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Kalau istilah dari tahun penuaian, namanya penuaian, tapi sebelum proses penuaian ada terjadi proses penaburan. Dan ini dilakukan yang namanya Ishak begitu dia memasuki tanah yang baru. Bapak Ibu sekalian, memang kadang-kadang kita melihat namanya menabur. Banyak orang bilang, Pak, menabur itu banyak hal. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Saya mau katakan, saya tidak berani mengatakan, oh harus sekian-sekian. Tidak. Menabur kerelaan hatimu. Tapi harus ada yang ditabur. Bapak Ibu sekalian, saya percaya kok. Tahun ini akan tahun yang besar. Tahun-tahun yang akan terjadi berkat yang berlimpah-limpah. Dan saya mau ingatkan, mungkin kau bilang tabur kebaikan buat orang lain. Berikan waktu buat Tuhan. Mungkin kamu bilang tidak punya waktu buat Tuhan. Tabur kebajikan. Tabur hal yang baik. Kalau kamu berbuat baik sama orang, saya percaya Tuhan akan ada penuaian di akhir waktu. Terlebih, ingatin saya nih. Kamu harus berbuat baik kepada orang yang tidak bisa balas kamu. Jangan berbuat baik kepada, maaf, bukan jangan ya, istilahnya berbuat baik, bukan kata-kata jangan, saya belum dapat kata yang baik. Berbuat baik kepada orang kaya. Orang kaya kamu berharap mereka membalas kebaikanmu. Tapi kalau kamu memberikan kepada orang yang tidak bisa balas kebaikanmu, Tuhan yang akan balas. Banyak orang lain katanya, oh kalau sama orang kaya dihormatin. Maaf ngomong, gereja banyak melakukan hal itu. Supaya apa? Persembahannya biar banyak katanya. Dihargain segala macam orang kaya. Supaya apa? Dapat balasan. Itu sesuatu motivasi yang kurang baik. Kalau kamu memberikan kepada orang, berikan kepada orang yang tidak bisa balas kebaikanmu. Saya ngomong itu. Karena yang balas akan Tuhan yang balas. Kalau Tuhan yang balas kebaikan kamu, Dia akan membalas kamu lebih daripada yang apa yang kamu pikirkan dan kamu harapkan. Benar loh. Wow, ini saya kasih, dapat ini saya lihat luar biasa. Berkati orang-orang miskin, berkati orang-orang yang kekurangan. Berkati, kasih yang terbaik buat Tuhan. Kadang-kadang saya sedih kalau kita memberikan yang kurang-kurang baik buat Tuhan. Persembahkan yang terbaik. Next, berikutnya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mungkin kadang-kadang kita melihat, Pak, saya kekurangan, Pak. Uang saja nggak cukup untuk makan. Bagaimana saya bisa memberikan buat gereja? Saya mau katakan, berapapun yang kamu miliki, berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya tidak pernah menentukan nominal berapa, tapi harus ada sesuatu yang diberikan, yang pantas buat Tuhan. Bahkan ayat Tuhan katakan apa? Apa yang kau pantas buat waktu Tuhan dicobain? Berikan yang terbaik. Apakah saya harus memberikan buat Tuhan atau memberikan buat Kaisar? Berikan yang terbaik buat Kaisar dan berikan yang terbaik buat Tuhan. Kadang-kala saya cari parkir aja untuk orang bisa kasih saya parkir, saya kasih dia 5.000 loh. Kasih seorang pengemis di pinggir jalan untuk hanya memutar jalan buat saya kasih dia 2.000. Kalau selama ini Tuhan sudah menjaga hidup, sekali lagi berikan yang pantas buat dia. Berikan yang terbaik buat dia. Mungkin hari ini merasa sukar, sulit banget. Kadang-kadang yang apa yang kita miliki pun kadang-kadang kurang. Tapi saya percaya kok Tuhan. Saya percaya dengan lagu tadi, supaya imanku sepakat bahwa aku melihat kuasa Tuhan. Bukan hanya dari mulut kita, tapi benar-benar apa yang kita kerjakan.
Dan saya percaya tahun ini akan terjadi penuaian dalam hidupmu. Dan saya mulainya, juga saya mulai dari tahun ini, semuanya saya akan mulai. Dan saya mau melihat, tahun ini saya menunggu janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu pasti ya, dan saya percaya. Saya akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan buat kami. Kalau hari ini kami boleh mengerti apa maksud Tuhan di tahun penuaian, biar kami melakukannya. Kami mau ikut dalam bagiannya Tuhan. Kami akan memberkati banyak orang. Kami memberkati gereja pelayanan ini Tuhan, untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati jemaat di tempat ini. Apa yang menjadi pergumulan doa mereka, apa yang menjadi permasalahan hidup mereka, Tuhan akan berikan jalan keluar. Biar mereka duduk diam di tangan kaki Tuhan. Mereka bersabar akan pimpinan Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Dan pada masanya, pada waktumu yang terbaik, mereka pasti mendapat pertolongan dan dipulihkan keadaannya. Terima kasih, di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang terberkati oleh firman hari ini boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Baik, sebentar kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik. Mari kita sama-sama persiapkan persembahan kita kepada Pak Hari, dipersilahkan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita menabur yang terbaik buat Tuhan. Tuhan akan melipat gandakan segala sesuatunya di tahun ini. Dan Tuhan akan percaya. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar hari ini. Biar kami mengamini bahwa tahun ini akan terjadi penuaian yang besar. Biar kami menabur dengan kerelaan hati kami. Dan kami tahu Tuhan pasti melipat gandakan atas berkat yang Tuhan berikan. Menjawab setiap doa kami. Memulihkan keadaan kami, baik ekonomi kami, kesehatan kami, dan keluarga kami juga dipulihkan. Terima kasih Yesus, berkati setiap tangan-tangan yang sudah menabur, karena mereka mencintai Tuhan, bukan hanya dengan omongan saja, tapi dengan tindakan dan iman mereka. Terima kasih, di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Oh ya, seperti biasa nanti persembahan akan dimasukkan dalam kotak di belakang. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman warta sepekan. Kepada multimedia dipersilahkan. Shalom Jemaat Good News and Revival yang terkasih. Berikut kegiatan sepekan GPGNR Alamanda. Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, Ibu, Om, Tante, Kakak, dan Adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada pukul 8 dan 10, dan setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Untuk anak muda, ada ibadah youth di jam 12.30 di tempat ini. Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, dan Ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama, memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 7 malam di tempat ini. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, ada doa pagi di setiap hari Sabtu jam 6 di tempat ini. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat di GPGNR Alamanda, silakan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silakan mengikuti di YouTube channel GPGNR Alamanda. Dan jangan lupa ya, follow, subscribe, share, dan like sosial media kita. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan memasukkannya di kotak persembahan, atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar, atau melalui kris dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GPI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan taman kanak-kanak, bertempat di Tower Dahlia lantai 1. Informasi lebih lanjut hubungi 0878 086 75266.
Shalom jemaat GNR. Saatnya kita akan mengundi untuk teka-teki Alkitab. Ada sedikit perubahan di sini. Kan setiap minggu kita ngambil 2 pemenang. Nah, biasanya langsung kita ambil 2 di ibadah pertama. Nah, itu kebetulan pemenangnya banyaknya dari ibadah pertama. Dan karena itu sekarang kita akan ambil tiap ibadah 1 pemenang. Jadi misalnya ini saya undi, yang keambil nama dari ibadah kedua, yang datang ke ibadah kedua akan dimasukkan lagi sampai dapat di ibadah pertama. Begitu juga nanti pada saat ibadah kedua, waktu dikocok yang keambil peserta yang di ibadah pertama itu akan dikeluarkan dan diambil ibadah kedua, gitu ya. Saya juga mohon maaf, ini saya ngelihat banyak nama-nama yang sering ngirim, karena kan saya teliti tuh, ada Ibu Eviana, ada mamanya Cilusi, ada berapa namanya nggak pernah menang. Saya minta maaf, ini kita pure benar-benar diundi, jadi nggak bisa kita pilih. Oke, untuk yang kali ini saya minta Pak Sandy untuk ngambil. Pak Sandy ini salah satu yang donatur kita untuk nyediain hadiah. Silakan Pak Sandy. Ini kayaknya ibadah kedua nih, Verlita Raymond, ibadah kedua ya. Oh sorry, silakan maju. Hadiah akan diserahkan oleh Pak Hari. Wah, selamat. Wow, luar biasa banget ya. Sekali kocok langsung dapet loh. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan melakukan doa syafaat kepada hambanya yang bertugas. Dipersilahkan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Shikidiyaralabaya, 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 shikidiyaralabaya. Horabaya, shikidiyaralabaya, 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 shana. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami boleh berkumpul bersama-sama menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami didapati Tuhan sempurna Tuhan saat Engkau datang ya Bapa. Kami rindu, kami layak terus Tuhan untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, Kau mau persiapkan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk benar di hadapan-Mu Tuhan, menjadi tentara-tentara-Mu yang tangguh ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Pak Hari Tuhan, selaku gembala di tempat ini ya Tuhan. Kau mau berkati Tuhan, apapun yang ia kerjakan berhasil ya Tuhan. Berkati usahanya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Kau berkati anak dan istrinya ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami percaya rencana-Mu yang indah atas kehidupannya Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang luar biasa Tuhan yang menopang kehidupannya Bapa. Kau mau jaga kesehatannya Tuhan, Kau mau jaga harta miliknya juga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah tambah hari Tuhan, dia tambah mengasihi Engkau, tambah hari dia tambah pekakan suara-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan, Gembala Rayon Tuhan, dan juga Pak Pembala pembina kami ya Tuhan, Pak Niko dan Pak Kiki ya Bapa. Kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Kau mengasihi mereka ya Bapa. Kau selalu menyertai kehidupan mereka. Biarlah tambah hari Tuhan, kasih-Mu semakin nyata. Biar sembah hari Tuhan, mereka semakin sungguh-sungguh di hadapan Engkau, hingga visi dan misi yang daripada-Mu yang boleh disampaikan kepada jemaat-Mu ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan, nama-Mu semakin ditinggikan Tuhan, dan Kau semakin dipermuliakan. Kami juga saat ini berdoa untuk pekerja-pekerja-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk pelayan-pelayan jemaat di tempat ini. Kau mau berkati terus Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan berhasil. Dan kami percaya Tuhan, apa yang telah dilakukan untuk kemuliaan nama-Mu tidak akan pernah sia-sia. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang selalu memperhitungkan segala sesuatunya. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
Biarlah pekerja-pekerjamu diberkati Tuhan, baik kesehatan, keluarganya maupun segala usahanya ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau nyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan atas setiap pekerjamu. Juga untuk jemaat-Mu di tempat ini, kami mengucap syukur untuk jemaat-jemaat yang boleh hadir, untuk mereka yang setia Tuhan, untuk mereka yang boleh sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau mau berkati Tuhan sepanjang minggu ini, berkat Allah nyata Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang mereka kerjakan berhasil. Kau campur tangan dalam ekonominya, Kau tahu jangan dalam kesehatannya Tuhan, Kau campur dalam keluarganya. Kau mau pulihkan setiap hati ya Bapa, Kau mau pulihkan setiap keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini boleh bersuka cita karena Engkau campur tangan dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan biarlah minggu depan Tuhan kami boleh berkumpul lagi bersama-sama Tuhan, bersuka cita merayakan pertemuan kami dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ibadah kami ada ibadah yang mendatangkan dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hingga ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk lingkungan tempat tinggal kami ya Tuhan. Jadikanlah kami berkat, jadikanlah kami saksi-Mu yang hidup Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah Gading Nias ini ya Bapa. Biarlah Tuhan nama-Mu yang semakin ditinggikan. Kami tahu Tuhan banyak perkara-perkara yang buruk terjadi di Gading Nias ini, tapi kami percaya melalui anak-anak Allah, mujizat Allah boleh dinyatakan, kegerakan Allah boleh dinyatakan ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kuasa-kuasa kegelapan yang akan menghancurkan tempat ini, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan banyak jiwa boleh dimenangkan dari setiap tower ya Bapa. Biarlah Tuhan banyak orang yang menanti-nantikan Engkau, mencari Engkau, dan mereka akan menemukan Engkau di tempat ini ya Bapa. Kami rindu Tuhan, kami rindu kegerakan Allah terjadi Tuhan atas Gading Nias. Kami rindu kemuliaan Allah dinyatakan atas Gading Nias Bapa. Kau mau berkati pengelola tempat ini Tuhan, hingga pengelola boleh mengelola dengan bijaksana ya Tuhan. Roh yang takut akan Engkau boleh turun Tuhan atas tempat ini. Kau nyatakan Tuhan setiap yang terselubung ya Bapa. Kau nyatakan setiap kesalahan ya Bapa, tapi biarlah Engkau nyatakan kebenaran-Mu juga atas tempat ini Tuhan. Biarlah anak-anak Allah terbit sebagai pemenang Tuhan. Biarlah anak-anak Allah terbit Tuhan mengatakan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa. Juga untuk Indonesia kami berdoa Tuhan, diberkatilah Indonesia Tuhan, diberkati dengan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Kau mau berkati ekonomi negeri ini ya Bapa. Apapun yang terjadi kami tahu anak-anak Allah akan menyatakan kemenangan yang daripada-Mu Tuhan, akan diluputkan ya Allah. Berkat melimpah atas anak-anak-Mu ya Bapa, juga atas pemimpin negeri ini. Kau berkati presiden dan wakil presiden. Kau mau berkati setiap aparatur negara di tempat ini Tuhan, di Indonesia ya Bapa, hingga Indonesia boleh penuh kemuliaan-Mu. Selamatkan Indonesia ya Bapa. Kami berdoa selamatkan Indonesia Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas Indonesia. Penuaian besar terjadi atas Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau serahkan kepada hamba-Nya dan untuk bagikan berkat Tuhan atas jemaat. Tempat maha tinggi, kerajaan diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah dikasih Tuhan, mari angkat tangan kita.
Murid-murid Tuhan Yesus, pulanglah, terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, melalui Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan memberkati kamu, menjaga, memelihara kamu mulai hari ini dan sampai kedatangan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.